Selamat pagi peserta didik sekalian yang Bapak banggakan. Kesempatan kali ini kita masuk ke materi bab 5 ya. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Materi ini kelanjutan dari bab sebelumnya ya. Baik, kita langsung masuk aja ke materinya. Pengertian dan struktur pasar. Pengertian pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Nah, kita mengetahui bahwa seringkali kita tidak lepas dari namanya aktivitas ini ya. Ketika kita ingin membutuhkan suatu keperluan atau kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani ya, kita selalu bersinggungan dengan namanya penjual. Penjual di sini yang menawarkan barang dan jasa tadi ya. Kita yang membutuhkan barang dan jasa. Nah, kadang-kala juga kita juga bisa sebagai penjual. Orang lain bisa bertindak sebagai pembeli. Transaksi yang dilakukan bisa pada suatu tempat keramaian ataupun tidak. Kalau seperti tempat keramaian yang sering kita lakukan, kita sering berkunjung ke pasar-pasar ya, baik pasar yang ada di pertokoan maupun pasar-pasar tradisional. Nah, ketika kita memasuki pasar-pasar tersebut, kita akan menjumpai banyak aktivitas di dalamnya. Banyak pembeli, banyak penjual, dan banyak macam barang yang ditawarkan. Untuk mendapatkan barang-barang tersebut, maka kita perlu namanya alat tukar. Alat tukar tersebut tidak lain adalah berupa uang ya. Ketika kita menginginkan suatu pakaian, misalkan baju, agar kita mendapatkan baju itu, maka kita akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai alat tukarnya. Penjual menyerahkan baju kepada kita, kita menyerahkan sejumlah uang, maka itulah disebut dengan transaksinya ya. Transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian kita ingin jasa. Kita ke pasar pada saat itu menggunakan layanan ojek misalkan. Jasa yang kita butuhkan dari layanan ojek tersebut adalah dia mau mengantarkan kita dari rumah ke pasar yang kita tuju atau ke tempat yang kita tuju. Ketika dia mengantarkan kita ke tempat yang kita tuju tadi, maka kita mengeluarkan sejumlah uang sebagai balas jasa atau sebagai alat tukar tadi ya. Jasa yang sudah diberikannya kepada kita, maka kita memberikan sejumlah uang. Itu juga transaksi. Namun di sini tidak selamanya pasar itu dalam bentuk keramaian ya. Tidak selamanya pasar itu dalam bentuk banyaknya penjual dan pembeli dalam suatu tempat. Ada namanya dengan pasar online. Pasar online ini kita bisa berada di mana saja, saat kapanpun, di waktu kapanpun ya. Begitu juga pembelinya, penjualnya. Dia bisa berada di mana saja. Perbedaannya di sini antara pasar yang sering kita lakukan beraktivitas, kita langsung melihat barang, kita langsung melihat penjualnya, dan kita langsung menyerahkan uangnya. Kalau pasar online, kita bisa melihat penjual atau pembelinya, tapi itu pun hanya melalui media, bisa berupa gadget, laptop ya. Kita bisa bertransaksi pada saat itu, tetapi barang yang kita inginkan tidak saat itu bisa kita terima. Dia melalui jasa kurir lainnya. Nah, itu yang disebut dengan pasar online. Transaksi yang kita lakukan tidak langsung kita serahkan uangnya kepada penjual pada saat itu ya. Kita menggunakan media lain, jasa lainnya, bisa jasa perbankan, untuk kita mentransfernya uang sebagai alat tukar untuk kita mendapatkan barang yang kita inginkan. Nah, penjual dia akan menggunakan jasa
kurir untuk mengantarkan barang kepada kita tadi. Jadi demikianlah bisa kita pahami bahwa pasar itu ada yang bisa kita lihat secara langsung, di mana banyak aktivitas penjual dan pembeli dan juga barangnya. Ada juga yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Aktivitas transaksinya hanya melakukan media tertentu ya. Berdasarkan barang yang diperdagangkan, pasar dibedakan atas pasar barang konsumsi, tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang konsumsi. Barang-barang konsumsi ini banyak jenisnya ya. Bisa jadi itu untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari berupa pangan ya. Bisa juga barang konsumsi itu berupa sandang. Bisa juga barang konsumsi itu berupa papan. Nah, kita ambil contoh untuk barang konsumsi yang berupa pangan. Artinya berbagai macam jenis makanan untuk konsumsi kita, untuk kebutuhan jasmani. Biasanya penawaran terhadap barang-barang pangan atau makanan ini bisa dilakukan oleh para penjual dalam suatu tempat dengan banyak jenis barang. Bisa dalam bentuk tradisional, bisa juga dia sudah dalam bentuk supermarket ya. Kalau tradisional mungkin kita sering melihat keadaannya ya, hiruk pikuk, kemudian susunan pengelolaan di dalamnya juga bisa kita pahami sebagai pasar tradisional. Berbeda ketika kita masuk ke dalam suatu supermarket yang bersih. Tetapi perbedaannya adalah ketika kita di pasar tradisional, transaksi yang kita lakukan itu bisa tawar-menawar ya, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tapi kalau sudah di supermarket itu sudah harga labelnya, tidak bisa tawar-menawar lagi. Perbedaannya di situ. Kalau jenis barangnya mungkin sama. Beras ketika dijual di pasar tradisional sama dengan beras yang dijual di supermarket. Perbedaannya adalah di tradisional mungkin kita bisa transaksinya dengan tawar-menawar. Kalau di supermarket tidak ada tawar-menawar, sudah harganya di label tersebut. Itu saja perbedaannya. Kemudian dari fasilitasnya. Kalau di tradisional kita mungkin bisa berpanas-panas atau situasinya kurang begitu nyaman, sementara kalau di supermarket ya sejuk, dingin. Itu saja yang membedakannya ya. Tapi kalau jenis barang sama, pelayanannya juga kurang lebih sama. Yang tidak bisa adalah transaksi kita untuk tawar-menawar. Biasanya seperti itu. Bagaimana perlakuan terhadap barang-barang konsumsi yang dijual secara online? Nah, berbeda ini ya. Ketika kita membeli suatu barang secara langsung bertemu dengan penjualnya, kita bisa melihat keadaan barangnya. Apakah kita jadi atau tidak untuk membeli barang tersebut. Kalau berbarang online, kita hanya melihat dalam bentuk gambar, video. Ketika sudah barang sampai ke tempat kita, kadang-kadang bisa tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, harapan. Belum lagi hal-hal yang tidak diinginkan selama pengiriman barang tersebut. Oleh penjualnya kondisi barang bagus, ketika dalam pengiriman sampai ke tangan kita tiba-tiba barang tersebut rusak. Kita komplainnya kemana? Selama tidak ada kesepakatan, deal-deal tertentu dengan penjual, kita susah untuk meminta pertanggungjawabannya ya. Kalau kita secara langsung, ya mudah. Kita melihat barangnya sudah tidak bagus, tidak jadi kita beli kan? Seperti itu. Ini perlakuan terhadap barang konsumsi ya. Kemudian pasar faktor produksi, tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi. Kalau tadi terhadap barang dan jasa, objeknya ya, perlakuan terhadap barang dan jasa. Sekarang perlakuan terhadap faktor produksi.
Siapa itu faktor produksi? Salah satunya adalah kita ini ya, humans, manusia yang sudah layak untuk bekerja, usia kerja. Nah, ketika seorang perusahaan, anggaplah suatu perusahaan lembaga mencari para tenaga kerja, maka yang dibutuhkan adalah para tenaga kerjanya. Namun tidak semua para tenaga kerja itu memiliki spesifikasi sesuai dengan yang diinginkan oleh lembaga atau perusahaan tersebut. Kita ambil contoh saja, salah satu perusahaan A membutuhkan calon tenaga kerja yang mahir menjalankan mesin. Kemudian menggunakan berbagai media agar informasi ini bisa tersampaikan kepada para pencari kerja. Para pencari kerja yang memiliki kemampuan terhadap apa yang dibutuhkan tadi tentu akan segera mendaftarkan dirinya. Nah, jangan pernah beranggapan bahwa yang mencari kerja ini atau hanya kita saja yang memiliki kemampuan ya. Pasti akan banyak yang memiliki kemampuan yang sama, mampu menjalankan mesin. Otomatis jumlah pencari kerja akan banyak. Dan jumlah yang dicari oleh perusahaan atau lembaga tersebut mungkin tidak sama dengan jumlah pencari kerja. Maka akan ada di sini aturan prosedur yang harus dilalui. Permintaan oleh pihak lembaga atau perusahaan hanya 10 yang dicari, sementara tenaga kerja 100 orang. Nah, dari 100 ini tentunya akan bersaing dalam hal pengetahuan dan keterampilannya, karena perusahaan pasti akan atau lembaga pasti akan melakukan tes dan uji kelayakan terhadap para calon pekerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Jadi itulah yang disebut dengan pasar faktor produksi ya, di mana permintaan dilakukan oleh lembaga atau perusahaan, kemudian para tenaga kerja ini yang sumbernya dari rumah tangga konsumen ya, menawarkan diri sebagai tenaga kerja. Struktur pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat memengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Itu terjadi, ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di dalam pasar persaingan tidak sempurna ini ada 4 ya, monopoli, duopoli, oligopoli, yang terdapat dalam pasar persaingan tidak sempurna. Ini akan kita bahas mungkin satu persatu sesuai dengan poin yang ada di sini ya. Struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Sekali lagi, pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Nah, ciri-cirinya apa? Terdapat banyak pembeli, terdapat banyak penjual, barang yang dijual homogen, bebas masuk dan keluar pasar. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Poin di sini adalah pembeli dan penjual
tidak dapat mempengaruhi harga, ya. Kenapa demikian? Karena di dalam pasar ini bukan hanya satu pembeli, bukan hanya satu penjual, dan bukan hanya satu jenis barang yang dijual oleh satu penjual tersebut. Kita ambil contoh seperti yang ada di slide ini. Jenis barang yang dijual itu adalah beras. Nah, penjual ada 10 orang misalkan. Tentunya 10 orang ini akan menjual beras yang sama juga.